Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah sebagai moderator kelompok 4 yang terdiri dari Arya Mangkodharma dengan NIM akhir 1466, Fauzan Ramdhani 1484, dan Sonia 1485. Materinya yang akan dibacakan oleh Sonia. Sejarah perusahaan. Perusahaan Telkomsel Indonesia. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1993 saat Telkom Indonesia menjajaki pengoperasian teknologi nirkabel GSM. Pada tanggal 1 Januari 1994, Telkom Indonesia berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur GSM di Batam, Kepulauan Riau, yang kemudian diresmikan pada tanggal 2 September 1994 oleh Menristek B.J. Habibie. Pada tahun 1995, perusahaan ini resmi didirikan sebagai sebuah joint venture antara Telkom Indonesia dan Indosat, dengan masing-masing memegang 51,03% dan 48,97% saham perusahaan ini. Nama perusahaan ini dicetuskan oleh Garuda Soegardo, salah satu petinggi Telkom Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1997, perusahaan ini menjadi yang pertama di Asia untuk meluncurkan layanan seluler prabayar, yakni dengan nama Simpati Nusantara. Pada tahun 1998, untuk pertama kalinya, perusahaan ini berhasil menguasai lebih dari 50% pangsa pasar telekomunikasi seluler di Indonesia. Pada tahun 2001, perusahaan ini memperkenalkan layanan GSM dual band yang beroperasi di frekuensi 900 dan 1800 MAZ. Perusahaan ini dapat menyelenggarakan tersebut setelah Telkom Indonesia mengalihkan izinnya untuk mengelola jaringan 1800 MHz ke perusahaan ini dalam rangka efisiensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Sonia. Jadi pada tahun 2002 perusahaan ini meluncurkan layanan WAP, web, dan layanan pada layanan data melalui SMS untuk berselancar daring melalui ponsel. Singtel juga membeli 12,7% saham perusahaan ini yang dipegang oleh Telkom Indonesia, sehingga Singtel resmi memegang 35% saham perusahaan ini. Pada tahun 2003, perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia untuk meluncurkan layanan roaming internasional untuk pengguna layanan seluler prabayar. Pada tahun 2004, perusahaan ini meluncurkan layanan seluler prabayar dengan nama Kartu As. Lalu di sini juga ada contoh kasus perusahaan pada bisnis dan lingkungannya. Telkomsel beroperasi dalam industri telekomunikasi yang sangat dinamis dan kompetitif di Indonesia. Perusahaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, termasuk pengembangan teknologi, persaingan dengan operator seluler lainnya, regulasi pemerintah, kebutuhan konsumen yang beragam, dan situasi politik dan ekonomi di dalam dan luar negeri. Telkomsel Indonesia beroperasi dalam industri telekomunikasi yang tengah mengalami perkembangan cepat. Di sini ada lingkungan bisnisnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan teknologi telekomunikasi, persaingan dengan operator seluler lainnya, serta kebutuhan dan preferensi konsumen. Studi kasus mengenai Telkomsel dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan tersebut beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar. Bagaimana strategi persaingan mereka melawan persaingan, dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan telekomunikasi inovatif. Di sini ada contoh kasus bentuk perusahaan pada perusahaannya. PT Telkomsel Indonesia memiliki status
sebagai perusahaan perseroan terbatas atau PT. Melalui studi kasus tersebut dapat dipahami bagaimana bentuk hukum ini memberikan kerangka kerja hukum dan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Informasi mengenai struktur perusahaan, tanggung jawab terbatas, kewajiban hukum terhadap pemegang saham, dan keterlibatan pemerintah dalam pemerintahan perusahaan dapat menjadi bagian penting dalam pembahasan tentang bentuk hukum perusahaan di Indonesia. Akan dilanjutkan oleh Nabila. Menggunakan Telkomsel Indonesia sebagai contoh kasus dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik dan konkret mengenai bisnis dan lingkungan industri telekomunikasi, serta peran dan implementasi bentuk hukum perusahaan dalam perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.